ada kisah Al-Kahfi nanti ya, gua Al-Kahfi itu 7 orang Kristen yang lari dari kaisar yang jahat, yang anti Kristen, kemudian dia tidur terlelap sampai 300 tahun itu menjadi dongeng karena memang penganiayaan pada waktu itu memang sangat-sangat mengerikan, sehingga para rasul mengadakan perjanjian dengan para martir, artinya orang yang memang syahid, mati syahid dianiaya pasti masuk surga karena dia mempertahankan imannya. Bukan ngebom ya, bukan terorisme ya, bukan bukan jihad ya, bukan membunuh orang ya, kemudian membom tempat-tempat ibadah agama lain, bukan seperti itu, beda. Makanya Michael Coopers mengatakan bahwa Al-Quran itu paling baik dipahami ketika dibaca dalam percakapan dengan Alkitab dalam konteks sastra. Jadi ada hubungan gitu ya. Dan kemudian bahwa Al-Quran memiliki hubungan khusus dengan tradisi Kristen, ya, dan dikhususkan tulisan-tulisan para bapak Kristen Syria. Nah, Profesor Michael Zelentin ini dalam bukunya yang berjudul The Quran's Legal Culture, ya, The Didascalia Apostolorum as a Point of Departure. Jadi dia menyelidiki dan memberikan tulisan yang menyatakan bahwa Quran Legal Culture atau budaya legal Al-Quran itu banyak terinspirasi dari Didascalia Apostolorum, ya. Dan juga kalau Anda lihat sebenarnya tidak hanya Didascalia Apostolorum Syriac, ya, tapi juga Homili Pseudo Clementine abad keempat juga dengan bahasa Syria. Nah, nanti sebenarnya Al-Quran ini menggunakan parafrase ya. Kalau Anda lihat parafrase, apa parafrase? Yaitu parafrase adalah suatu pengungkapan kembali suatu tuturan atau narasi menjadi tuturan atau narasi yang lain tanpa mengubah artinya. Nah, kita lihat, kita buktikan tidak pernah menyeberang. Ini menurut teologi Islam, ya. Namun akhir-akhir ini teologi ini mengalami stretching teologi, sehingga ulangan 1818 sering diklaim oleh pihak-pihak apologet muslim adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad. Yang sebenarnya kalau kita teliti ya, menurut bukunya Profesor Gabriel Sid Reynolds, jelas-jelas konteksnya berbeda. Ya, Ali Imran 164 mengatakan bahwa Allah mengutus seorang rasul, ya, tidak ada kata Muhammad di situ, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, mereka bangsa Arab. Kemudian kalau di kitab Ulangan, ya, dibangkitkan seorang nabi di antara saudara mereka, yaitu bangsa Israel, ya. Halo, sobat-sobat Diki Sinau, bertemu lagi dengan saya. Kali ini persentase kita berjudul Apakah Al-Quran Menyontek Alkitab? Nah, pemilihan kata atau diksi menyontek Alkitab ini apakah sudah benar? Ya, bagi saya lebih cenderung menggunakan kata recasting. Recasting itu menulis ulang. Sehingga recasting of biblical narrative. Jadi Al-Quran menulis ulang narasi-narasi yang sudah ada di dalam Alkitab. Nah, sebenarnya kalau kita nanti belajar lebih jauh, ternyata tidak hanya terinspirasi dari narasi-narasi Alkitab, namun terinspirasi juga oleh tulisan-tulisan kuno yang dalam rentang waktu abad kuno akhir atau late antiquities, yaitu rentang abad kedua sampai abad ke-8, ya. Nah, kemudian presentase kali ini akan didasarkan tulisan-tulisan ilmiah menggunakan dalil, bukan fitnah, bukan hoax, bukan penistaan, ya. Saya ambil dari buku tulisan Profesor Gabriel Sid Reynolds. Beliau ini adalah seorang profesor yang keilmuannya berfokus kepada agama dunia, sejarah agama, sejarah kekristenan, studi Al-Quran, asal-usul Islam, dan hubungan Muslim Kristen. Bukunya berjudul The Bible and the Quran, A Comparative Study. Kemudian saya juga ambil dari bukunya Abraham Geiger. Beliau ini juga seorang scholar, juga rabi Yahudi, hidup pada tahun 1875 sekian gitu ya, yang berjudul Judaism and Islam. Nah, buku ini sangat klasik. Buku ini juga menjadi salah satu buku penting dalam melihat hubungan
antara teologi Islam dan Judaism. Kemudian saya juga menggunakan buku Guide to the Content of the Quran, Farouk Sherif. Ya, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memberikan proverb atau pepatah dari Timur Tengah yang mengatakan bahwa trust in God but tie up your camel. Nah, Anda lihat di gambar itu. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan, namun juga Anda harus punya usaha untuk mengikat camel atau onta Anda kalau nggak hilang. Artinya apa? Kita boleh percaya, kita harus percaya, namun juga kita harus memverifikasi semua apa yang kita percayai. Ya, kalau dalam Alkitab ada kata Rasul Paulus yang mengatakan ujilah segala sesuatu. Ya, jadi kita harus menguji semua apa yang kita percayai. Dan saya mengundang untuk pembahasan ini sebagai pembahasan yang objektif, yang berdasarkan dalil, data yang memang berdasarkan fakta dan juga data empiris ya. Kemudian saya menempatkan Alkitab baik Alkitab Kristen maupun Al-Quran sebagai karya sastra maupun karya tulisan-tulisan kuno. Ya. Sebenarnya dalam Al-Quran sendiri, kalau kita melihat di surah Yunus 94, terdapat surah yang menyatakan bahwa maka jika engkau dalam kurung Muhammad ya berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, yang membaca kitab sebelummu ini sebenarnya siapa? Kalau kita melihat Yusuf Ali, tafsir Yusuf Ali, ini disebut been reading the book from before the, artinya pembaca-pembaca kitab yang dahulu sebelum Quran. Nah, kalau kita membaca tafsirnya Abu Ala Maududi, ya ini juga seorang terkenal, have been reading book before you, ya sama, mirip-mirip. Tapi kalau kita melihat tafsir lain dari Muhsin Khan, ini juga cukup terkenal, beliau mengatakan menafsirkan who reading the book, the Taurat, Torah, and Injil, Gospel before you, jelas ya. Jadi yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah orang-orang sebelum yang membaca kitab sebelum Al-Quran, yang membaca Torah dan Injil. Ya. Jadi jelas ada benang merah bahwa memang Al-Quran sendiri tidak menyangkal ada hubungan yang cukup erat dengan Torah dan Injil. Nah, kalau kita melihat ya bukunya Sidney Griffith ya, Sidney Griffith ini seorang profesor studi Kristen awal di Catholic University, kemudian memang fokusnya di bidang Kristen Arab ya, monastisisme Syria, kemudian pertemuan Kristen Muslim abad pertengahan dan dialog ekumenis dan antaragama. Jadi beliau ahli dalam studi perbandingan agama. Beliau mengatakan bahwa pada masa abad ke-6 semua tulisan Alkitab, literatur Yahudi, Torah dan Injil sudah tersedia dalam terjemahan bahasa Semitik. Saat itu yang umum adalah bahasa Aram. Jadi memang tidak bisa disangkal bahwa pada abad ke-6 semua tulisan-tulisan Alkitab, literatur Yahudi, Torah maupun Targum segala macam itu memang sudah tersebar di seluruh Timur Tengah gitu ya. Dan kalau kita melihat juga seorang penafsir Al-Quran yang paling awal yaitu Muqatil bin Sulaiman ya, yang hidup pada tahun 1500 Hijriah atau 767. Beliau adalah seorang penafsir awal Al-Quran yang terkenal yang menggunakan Alkitab baik PL maupun PB untuk menjelaskan tafsir Al-Quran. Nah, lihat ya, seorang penafsir awal Al-Quran pun menggunakan Alkitab yaitu dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya, atau yang disebut cerita-cerita Israiliyat ya. Walaupun oleh sekolah-sekolah Islam modern sekarang ya, Alkitab dianggap tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan Al-Quran atau tidak mempunyai sanad yang jelas. Kalau Anda lihat di buku yang berjudul The Study Quran ya, publikasi dari HarperCollins oleh Syed Hossein Nasir ya, bukunya ini memang tidak menyebutkan, dalam tafsirnya tidak menyebutkan sumber-sumber Alkitab baik Torah maupun Injil. Padahal kalau kita lihat penafsir-penafsir awal Al-Quran sendiri pun menggunakan Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, kemudian kalau kita membaca bukunya Michael Kuipers ya, Michael Kuipers ini adalah seorang scholar yang 12 tahun tinggal di Tehran.
ya, bekerja untuk gelar PhD dalam studi Persia di Universitas Tehran, dan kemudian bekerja di University Press of Tehran, ya, di mana dia melanjutkan studi dalam sastra Persia, dan beliau memang ahli di dalam bahasa Semitik, ya. Nah, beliau bukunya juga cukup banyak, ya, yang saya pernah baca, yaitu The Composition of the Quran, ya, Rhetorical Analysis, kemudian di jurnalnya yang terkenal yang berjudul Semitic Rhetoric, ya, retorika Semitik as the key to the question of Nazm of the Quranic text. Nah, ini juga Anda bisa baca, Anda bisa dapatkan di internet, ya, PDF jurnalnya. Nah, beliau mengatakan bahwa Al-Quran paling baik dipahami ketika dibaca dalam percakapan dengan Alkitab dalam konteks sastra. Nah, lihat, ya. Jadi seperti Michael Coopers mengatakan bahwa Al-Quran itu paling baik dipahami ketika dibaca dalam percakapan dengan Alkitab dalam konteks sastra. Jadi ada hubungan, gitu, ya. Dan kemudian bahwa Al-Quran memiliki hubungan khusus dengan tradisi Kristen, ya, dan dikhususkan tulisan-tulisan para bapak Kristen Syria. Nah, ini, ya. Jadi jelas, ya, kalau Anda lihat nanti dalam pembahasan selanjutnya, Anda akan melihat bahwa Al-Quran banyak terinspirasi oleh tulisan-tulisan baik dari homili, ya. Homili itu semacam liturgi doa gitu. Kemudian Kristen Ortodok, ya. Kemudian juga Didaskalia Apostolorum, yaitu tulisan-tulisan bapak-bapak gereja, dan ada beberapa yang dipercaya sebagai tulisan rasul. Kemudian juga Didase, kemudian juga hal yang lain, ya, termasuk Targum, Talmud, dan kemudian kitab-kitab apokrif yang lain, sehingga jelas bahwa terdapat hubungan yang erat antara Al-Quran dengan Alkitab, baik Torah maupun Perjanjian Baru. Kemudian saya masuk ke surat Al-Fatihah, ya. Surat Al-Fatihah ini menjadi surat pembuka atau opening, dan juga merupakan surah yang terpenting karena wajib dibacakan pada saat sholat 5 waktu, ya. Nah, saya akan membacakan ayat 6 dan ayat 7, ya. Disebutkan bahwa tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ayat 7-nya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, memang sepertinya surat ini dalam konteks membicarakan orang-orang yang antara orang-orang yang diberi nikmat dan orang-orang yang dimurkai dan yang sesat, seperti itu, ya. Sebenarnya konteksnya adalah umum, ya. Surat yang meminta agar Tuhan membukakan atau Allah membukakan jalan yang lurus, seperti itu. Nah, kalau kita lihat komentarnya Theodor Nordeke, ya, beliaunya lah seorang orientalis dan cendekiawan Jerman. Penelitiannya berkisar kepada studi Perjanjian Lama, bahasa Semit dan sastra Arab, Persia dan Syria. Bukunya yang terkenal yaitu Sejarah Al-Quran, Kehidupan Muhammad, dan sebagainya. Nah, beliau mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ayat 6-7 ini sangat dekat atau korespons dengan Mazmur 27 ayat 11, ya. Dalam Mazmur 27 ayat 11 itu, tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata atau lurus oleh sebab seteruku. Nah, ini konteksnya yaitu Mazmur Daud, ya, yang sedang meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, yang rata, ya, oleh sebab seteruku. Jadi musuh-musuh Daud, ya, pada waktu itu, ya, musuh-musuh Israel, kan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita baca tadi Coopers, ya, Coopers juga tadi kita sudah menyinggung sedikit, ya, beliau, ya, seorang scholar yang memang ahli juga bahasa Semitik. Beliau mengatakan bahwa kedua surah 6-7 ini mirip-mirip dengan Mazmur 1, ya, Mazmur 1 6 ayat 6 yang berbunyi, yaitu sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, sebenarnya konteksnya adalah umum, ya. Konteksnya adalah membedakan antara Tuhan mengenal jalan orang benar, ya, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi itu umum, ya. Umum, general, ya. Pengertiannya adalah umum. Nah, namun kalau kita lihat tafsir Jalalain, nah ini, ya. Tafsir Jalalain ini menyatakan bahwa memang surat ini yang dimaksud
sesat adalah orang-orang Kristen, dan kemudian eh, yang tidak mendapat hidayah adalah orang-orang Yahudi. Nah, ini jadi suatu teologi yang dikembangkan, ya. Jadi teologi yang memang umum, ayatnya umum, bisa untuk siapa saja, ya. Kalau tadi konteks Mazmur Daud adalah untuk musuh-musuh Daud, ya. Kemudian di Mazmur 1:6 juga umum, namun dalam Al-Qur'an menjadi tafsir yang memfokuskan hanya untuk orang Kristen dan orang Yahudi. Ini menarik, ya. Saya kira menarik. Jadi kalau kita bisa membaca hubungan antara kedua kitab ini, ya, dari kitab Mazmur dan juga dalam Al-Qur'an, maka sebenarnya kita bisa mengetahui bahwa teologi yang umum menjadi teologi yang khusus, ya. Dalam hal ini hanya ditujukan kepada orang-orang Kristen yang dianggap sesat dan orang-orang Yahudi yang dianggap tidak mendapatkan hidayah. Nah, ini memang unik, ya. Seperti itu. Ya, kita masuk ke Quran surat Al-Baqarah, ya, the heifer, lembu muda sapi betina, atau sebenarnya ini artinya lembu merah, ya. Kalau dalam masyarakat Yahudi, lembu merah ini dianggap sebagai salah satu instrumen untuk pentahiran bagi orang-orang Israel kuno, ya, yang merupakan salah satu instrumen perlambang sebagai pengorbanan atau instrumen keselamatan, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di ayat 7 dan ayat 15 yang berbunyi, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Nah, ini kan juga umum sebenarnya, kan. Kemudian Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Kemudian kalau kita lihat, nah, sebenarnya Al-Quran ini menggunakan parafrase, ya. Kalau Anda lihat parafrase, apa parafrase? Yaitu parafrase adalah suatu pengungkapan kembali, suatu tuturan atau narasi menjadi tuturan atau narasi yang lain tanpa mengubah artinya. Nah, kita lihat, kita buktikan. Kalau Anda lihat di kitab Yesaya 6:9, ya. Kitab Yesaya pasal 6 ayat 9, ya. Berbunyi kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti tidak. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap tidak. Artinya tidak bisa mengerti dan tidak bisa mendengar atau melihat, kan seperti itu. Nah, kalau Anda lihat di ayat 7 tadi, ya, di Al-Baqarah, Anda melihat bahwa Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Sama, ya, hanya narasi yang berbeda. Kemudian kalau Anda lihat di Matius 13, ya, pasal 13 ayat 14, maka kepada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sama, ya. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Itu di Al-Baqarah ayat 7 sama dengan Matius 13, 14. Ya. Hanya narasinya yang berubah, namun artinya adalah sama. Kemudian kalau Anda lihat Mazmur pasal 2 ayat 4, dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Ini juga sama dengan Al-Baqarah 15 yang berbunyi Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, jadi jelas, ya, dalam Al-Quran sendiri menggunakan parafrase yang merupakan suatu pengungkapan kembali atau recasting, ya, menulis kembali apa yang menjadi narasi dalam Alkitab, Yesaya, Matius, Mazmur, ya, menjadi narasi yang lain dalam Al-Quran tanpa mengubah artinya. Jelas, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di Quran surat Al-Baqarah 30, ya, yang berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ya, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu, ya, dan sebagainya. Nah, di sini kelihatan bahwa para malaikat, ya, yang mendengar bahwa Allah atau Tuhan hendak menjadikan manusia sebagai khalifah atau menciptakan manusia, para malaikat menentang, ya, atau bertanya, ya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana. Jadi ada perdebatan, ya, antara malaikat dan Tuhan Allah, ya, mempertanyakan malaikatnya apakah istilahnya gini lah, apakah benar nih mau menciptakan manusia yang memang
nature-nya adalah yang merusak dan menumpahkan darah, kan seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya ini percakapan antara Tuhan dan malaikat ini tidak ditemukan di Alkitab manapun dalam kanonik ya, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru ya. Tapi percakapan ini ditemukan di Talmud atau Babylonian Talmud. Nah, Babylonian Talmud itu adalah cerita-cerita dongeng yang diceritakan oleh orang-orang Rabi Yahudi ya. Jadi menjelaskan ayat-ayat dalam Perjanjian Lama ditambah-tambahin ya. Emang orang Yahudi ini Rabi suka mendongeng ya. Ditambah-tambahin dongeng-dongeng, ditambah-tambahin yang memang bukan firman Tuhan gitu loh. Karena emang ditulis oleh rabi-rabi Yahudi pada tahun 350 sampai 500 Masehi sebagai tafsir penjelasan tambahan ayat-ayat Perjanjian Lama. Nah, dalam Babylonian Talmud tersebut tertulis bahwa ketika Tuhan dalam hikmatnya memutuskan untuk menciptakan manusia, dia meminta nasihat dan sekelilingnya sebelum dia melanjutkan untuk melaksanakan tujuannya. Pertama-tama Tuhan memanggil langit dan bumi, kemudian pada hal lain yang telah dia ciptakan, dan terakhir kepada malaikat. Para malaikat tidak semuanya satu pendapat. Anda lihat tuh, sama kan? Tidak satu pendapat, artinya terjadi dialog, terjadi tarik ulur ya. Malaikat cinta menyukai penciptaan manusia karena dia akan penuh kasih sayang dan cinta, tetapi malaikat kebenaran menentangnya karena dia akan penuh dengan kebohongan. Dan sementara malaikat adil menyukainya karena dia akan melakukan keadilan, sedangkan malaikat perdamaian menentangnya ya karena dia suka bertengkar atau perang atau membuat kerusakan atau menumpahkan darah. Sama kan? Sehingga narasi dalam Babylonian Talmud itu ya oleh para rabi menjadi inspirasi atau diparafrasekan oleh penulis-penulis Quran dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 40 ya, berbunyi wahai Bani Israel. Nah, ini dalam konteks Allah berbicara terhadap umat Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Jadi jelas ya, di sini konteksnya adalah Allah dalam Islam mengadakan perjanjian dengan umat Israel. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Ulangan 8 ayat 18 ya, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, memperoleh kekayaan ini kan sebenarnya nikmat kan? Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Nah, ini dalam Al-Quran kan di recasting, ditulis ulang seperti itu. Kemudian dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi jelas ya. Jadi ada korelasi atau korespon antara Al-Baqarah 40 dengan kitab Ulangan 18 ya, hanya dirubah narasinya kan seperti itu. Jadi kalau ada polemik muslim yang mengatakan bahwa teologi Islam tidak mengenal umat perjanjian, itu salah besar dan omong kosong, karena justru dalam Quran surat Al-Baqarah 40 jelas-jelas Allah dalam Islam mengadakan perjanjian dengan umat Israel. Nah, kemudian kalau kita baca Quran surat Al-Baqarah ayat 47 yang berbunyi wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini. Nah, di situ dalam ayat tersebut ditambahin tanda kurung buka, kurung tutup pada masa itu. Nah, ini sebenarnya juga kenapa saya coret, karena dalam ayat Al-Quran bahasa Arabnya tidak ada. Penterjemah Hilalikan menambahkan hal ini. Saya kira ini kurang bagus ya. Sebenarnya tidak ada pada masa itu, dalam masa tanda kurung itu tidak ada ya. Nah, ini juga berkorespon dengan kitab Keluaran, kitab Yesaya dan Zakaria. Kalau Anda lihat ya, di kitab Keluaran 4:22 itu Musa mengatakan bahwa beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Kemudian kitab Keluaran 19 ayat 5 di situ disebutkan bahwa Tuhan berfirman ya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, ya perjanjian ya tadi ya, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa. Jelas ya, sama dengan di Al-Baqarah 47 yang mengatakan bahwa aku telah melebihkan kamu dari semua umat lain yang di alam ini, ya. Gitu ya. Jadi jelas. Kemudian kitab Yesaya pasal 43:20 ya.
Kemudian, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Ya. Kemudian di kitab Zakaria pasal 2 ayat 8, jelas-jelas sebab siapa yang menjamah kamu atau mengganggu ya Israel, berarti menjamah biji matanya. Jelas ya. Jadi memang bangsa Israel menjadi umat pilihan, dan itu juga diakui oleh Quran surat Al-Baqarah ayat 47. Nah, kemudian kalau kita baca di Quran surat Al-Baqarah 255, tersebut Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, kalau kita lihat di Mazmur pasal 121 ayat 4, ya, tersebut bahwa sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Siapa sih penjaga Israel? Adalah Tuhan penjaga Israel yang tidak tidur dan tidak terlelap. Jadi ada korespon, ya. Kemudian kalau Anda lihat di Yesaya pasal 66 ayat 1, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Nah, ini sama, berkorespon juga dengan Al-Baqarah 255 yang menyatakan bahwa miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, kemudian kalau kita lihat di Quran surat Al-Baqarah yang 255 yang tersebut kursinya meliputi langit dan bumi. Nah, ini kalau Anda lihat di Mazmur, ya, kitab Mazmur 103 ayat 19 tersebut bahwa Tuhan sudah menegakkan tahta atau kursinya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi jelas ya, ini berkorespon antara Al-Baqarah 255 dengan Mazmur, Yesaya, dan Mazmur 103. Ya, kita masuk ke Quran surat Al-Baqarah 286 yang berbunyi, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya, doa. Kemudian, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami, ya, dan sebagainya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau memikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Intinya adalah bahwa ayat ini adalah semacam panjatan doa untuk supaya agar Allah tidak membebani yang tidak disanggupi oleh manusia dalam memikulnya. Nah, seperti itu intinya ya. Nah, sebenarnya ayat ini berkorespon atau close similarity ya, mempunyai kesamaan dekat dengan Alkitab 1 Korintus pasal ayat 10 ya. Rasul Paulus berkata, percobaan-percobaan kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jelas ya. Jadi mempunyai kesamaan dekat atau close similarity dengan Al-Baqarah 286. Namun narasinya berbeda. Makanya tadi saya sebut sebagai parafrase atau paraphrase ya. Jadi narasinya berbeda, namun inti atau makna, meaningnya adalah sama. Nah, kemudian kita masuk ke Quran surat Al-Baqarah 154, martirdom atau kesyahidan. Nah, berbunyi, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Nah, ini, ayat ini sebenarnya kalau saya boleh katakan, sangat terinspirasi oleh tulisan Bapak Gereja yang dari Didaskalia Apostolorum. Didaskalia Apostolorum itu memang dipercaya sebagai tulisan Bapak Gereja dan tulisan para rasul. Ya. Walaupun arkeologi mendebatkan hal itu, artinya bahwa tulisan Didaskalia Apostolorum ini mungkin ditulis sekitar abad kedua sampai awal abad ketiga seperti itu. Ya. Teks kuno abad kedua oleh orang-orang Kristen Syria. Ya, kalau Anda lihat Didaskalia Apostolorum, ya, bukunya seperti ini. Nah, ini chapter 20-nya tertulis bahwa martir sejati yang melalui kematian yang menutupi dosa-dosa mereka menggambarkan terlebih lagi keindahan perbuatan mereka dan menerima warisan mulia karena kebajikan darah mereka. Dengan meninggalkan kehidupan ini, mereka telah mempersiapkan jiwa mereka dan tempat tinggal terhormat di surga. Dianggap mereka sudah mati, tetapi oleh kematian mereka telah membunuh dosa mereka dan mereka hidup dengan Tuhan. Mar Isai, perjanjian para martir, halaman 32. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya ya,
tidak terlepas dari konteks pada waktu Didaskalia ini ditulis. Kenapa? Karena ya pada waktu abad pertama, kedua, ketiga sampai abad ketiga memang terjadi penganiayaan orang Kristen di seluruh Timur Tengah oleh Romawi, ya, Roman Empire. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa lihat nih, ya. Kita buka Wikipedia aja. Nah, Anda lihat tuh Wikipedia, ya, tersebut persecution of Christians in the Roman Empire. Anda bisa baca sendiri. Kemudian pada waktu itu orang-orang yang Kristen awal yang tidak mau kembali ke agama pagan Roma, menyembah dewa-dewa Roma, itu dipaksa dikumpulin ya dalam sebuah stadion ya. Dibunuh, ada yang jadi gladiator dibunuh, ada yang disalib di situ, Anda lihat di gambar itu ya. Kemudian ada yang diberikan makan ke singa-singa lapar sehingga jadi tontonan. Jadi orang tuh dikejar-kejar, disobek-sobek, dimakan dalam keadaan hidup. Martir itu memang benar-benar dalam kondisi Anda mempertahankan iman, diserang, dibunuh, kemudian Anda mati terbunuh. Nah, itu Anda sebagai martir atau syahid. Bukan Anda bikin bom, ngerakit bom, ngebom gereja, ngebom pasar, ngebom kedutaan besar, bukan itu ya. Jadi martir dengan teroris itu hal yang sangat berbeda. Kalau yang tadi rakit-rakit bom, kemudian ngebom gereja, ngebom pasar, ngebom tempat ibadah orang lain itu ya, itu bukan martir tapi teroris ya. Jadi sangat harus dibedakan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau Anda lihat nih pada zaman Nero ya, ada terkenal yang disebut sebagai Torches of Nero, the martyrdom of Christian. Jadi sampai kejamnya si Kaisar Nero itu supaya dia memang sangat benci terhadap orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen itu disalib ya dalam kondisi setengah mati gitu, belum tidak mati sekali ya. Itu dilumuri tubuhnya dengan minyak hitam gitu ya, minyak mentah itu, kemudian dibakar menjadi Torch of Nero. Jadi kalau malam tuh jalan-jalan Romawi itu kelihatan terang karena samping-sampingnya itu ada human torch, itu sangat-sangat mengerikan ya, sehingga pada waktu itu benar-benar orang Kristen dalam kondisi yang dianiaya. Makanya ada kisah Al-Kafi nanti ya, gua Al-Kafi itu 7 orang Kristen yang lari dari kaisar yang jahat, yang anti Kristen, kemudian dia tidur terlelap sampai 300 tahun itu menjadi dongeng karena memang penganiayaan pada waktu itu memang sangat-sangat mengerikan, sehingga para rasul mengadakan perjanjian dengan para martir, artinya orang yang memang syahid, mati syahid dianiaya, pasti masuk surga karena dia mempertahankan imannya. Bukan ngebom ya, bukan terorisme ya, bukan jihad ya, bukan membunuh orang ya, kemudian membom tempat-tempat ibadah agama lain, bukan seperti itu, beda. Makanya perlu dibedakan antara martir yang mati syahid dengan mati teroris. Ya, ini sangat-sangat berbeda. Nah, sebenarnya jadi jelas bahwa surat Al-Baqarah 154 ini mempunyai korespon, close similarity, ya, kesamaan dekat, ya, artinya dengan Didaskalia Apostolorum, walaupun narasinya berbeda, seperti itu. Ya, kita masuk ke Quran surat Ali Imran ya. Ali Imran itu the family of Imran atau keluarga Imran. Sebenarnya kata Imran sendiri tidak ada artinya. Karena kata Imran ini diadopsi dari kata Amram bahasa Ibrani. Kalau Anda baca di kitab Keluaran itu, ya, Amram itu yang artinya adalah sahabat yang maha tinggi atau exalted people atau orang-orang yang diagungkan atau orang-orang yang ditinggikan oleh Tuhan. Jadi kata Imran sendiri sebenarnya sudah tidak ada artinya ya. Nah, dalam Quran surat Ali Imran 26 ya disebutkan bahwa katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki, engkau memuliakan siapapun yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Nah, Quran surat Ali Imran 26 ini mempunyai korespon atau close similarity, kesamaan dekat arti dengan Alkitab Lukas pasal 1 ayat 52 yang berbunyi, ya Tuhan menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Kemudian di Alkitab 1 Samuel 2 7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, ia merendahkan dan meninggikan juga. Jadi jelas ya, jadi ada semacam korespon atau kesamaan arti walaupun narasinya berbeda.
Ya, kita masuk ke Quran surat Ali Imran ayat 37. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkannya pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Nah, konteks dalam ayat ini adalah keajaiban pada waktu Maria masih muda yang diserahkan ke dalam biara. Dalam hidup yang diawasi oleh Zakaria, dalam bilik Maria tersebut selalu terjadi keajaiban, yaitu makanan yang tersedia secara ajaib. Dan ketika Zakaria menanyakan dari mana makanan tersebut berasal, Maria menjawab, "Itu dari Allah." Nah, sebenarnya cerita keajaiban ini tidak pernah terdapat di dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, ya, yang kanon atau yang sah. Namun cerita keajaiban ini terdapat di dalam Proto-Evangelium of James atau Injil pertama Yakobus yang ditulis pada abad kedua oleh orang-orang Kristen Yunani, diterjemahkan dalam bahasa Arab Syria, Syriak abad ke-5, ya. Nah, kenapa Injil ini tidak termasuk dalam Injil yang kanon atau yang sah? Karena Injil Perjanjian Baru telah selesai ditulis pada abad pertama, sehingga Injil-Injil yang ditulis pada abad kedua, ketiga, keempat, kelima dianggap tidak sah karena dianggap terlalu jauh dari kehidupan para rasul atau 12 murid Yesus. Ya, jelas. Nah, dalam Proto-Evangelium of James yang ditulis pada abad kedua ini, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab Syria pada abad kelima, tersebut bahwa Maria hidup di dalam rumah Baitullah, dipelihara seperti burung merpati dan menerima makanan dari tangan malaikat. Jadi jelas ya. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa Quran Ali Imran 37 dan Proto Evangelium of James terdapat korespon atau kemiripan, ya, dekat, ya, arti, ya, walaupun dengan narasi yang berbeda. Ya, kemudian kalau kita lihat di surat Ali Imran 195, ya, saya akan masuk ke huruf yang merah saja, ya, karena ayatnya cukup panjang. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti aku akan hapus kesalahan mereka dan pasti aku akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Jadi jelas ya, konteks dari surat itu adalah siapa yang berhijrah dalam nama Allah gitu ya. Kemudian yang disakiti ya, kemudian diusir dari kampungnya karena percaya kepada Allah dan berperang dan terbunuh, maka Allah akan menghapuskan kesalahan dosa-dosa mereka dan akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, ayat ini sebenarnya mempunyai korespon atau kedekatan arti ya, istilahnya closely similarity gitu ya, close similarity ya, kemiripan dekat dengan Alkitab Matius pasal 19 ayat 29 yang berbunyi, dan setiap orang oleh karena namaku ya meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, ya sama ya, diusir gitu ya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan saudara perempuannya, bapak ibunya, ya, meninggalkan ladangnya, ya, diusir intinya seperti itu, akan menerima kembali 100 lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Namun kalau kita lihat, walaupun ini kedua ayat ini ada korespon atau close similarity, kemiripan dekat, ya, namun konteksnya sangat berbeda. Kalau dalam Alkitab Matius ini yang berkata adalah Yesus. Kalau Anda lihat di pasal 19 ayat 28 sebelumnya, Anda akan menemukan ya ayat yang memang menjelaskan ya, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali itu setelah kiamat ya, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya." Anak manusia itu adalah Yesus yang bersemayam di tahta kemuliaannya. Kamu yang telah mengikuti aku, mengikuti Yesus, akan duduk juga di atas kedua belas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Jelas ya? Jadi konteksnya berbeda. Namun apabila diambil yang diusir, yang disakiti, ya, atas nama Allah, maka akan diberikan pahala surga. Sebenarnya
konteksnya berbeda ya. Namun kalau kita baca sepenggal di ayat 29 memang ada close similarity atau kesamaan dekat. Ya, kemudian kalau kita baca di Quran surat Ali Imran 49 ya, tersebut dan sebagai rasul kepada Bani Israel, ini Isa ya berkata ya, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Nah, ini perkataan Isa dari dalam Quran surat Ali Imran 49 ini konteksnya adalah Isa, yaitu Yesus versi Islam, itu mengadakan mukjizat dengan membentuk burung dari tanah liat, ditiupnya, kemudian burung itu hidup dan terbang, seperti itu. Nah, cerita ini sebenarnya tidak pernah ada di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang sah atau kanonik. Namun, ada di dalam Injil yang dianggap tidak sah atau tidak kanon karena Injil tersebut ditulis pada abad kedua ya. Jadi tadi ingat ya bahwa Injil-Injil yang ditulis pada abad kedua, ketiga, keempat, kelima itu dianggap tidak sah, tidak kanon, tidak sahih karena Injil Perjanjian Baru sudah selesai ditulis pada abad pertama. Nah, Injil The Infancy Gospel of Thomas ya, ini Anda lihat bukunya seperti ini ya. Childhood of the Savior. Jadi banyak menceritakan Yesus pada masa kecil, ya. Injil masa kecil Yesus dari Thomas, ya. Seperti itu. Nah, di dalam Injil tersebut, ya, terdapat kata-kata, ya, cerita, ya. Kemudian tersebut ya dalam huruf merah, kemudian Yesus kecil atau Yesus anak-anak mengambil tanah liat lunak dari lumpur, dia membentuk 12 burung pipit. Ya, itu adalah hari Sabat ketika dia melakukan hal-hal ini dan banyak anak bersamanya. Ya, saya singkat, dengan berteriak di depan semua orang, Yesus kecil atau yang masih kanak-kanak itu berkata, pergi, terbang, dan ingat saya yang hidup. Dan burung pipit itu hidup, terbang, pergi sambil berkicau. Nah ini sama ya. Jadi kedua ayat tersebut ya, baik dalam Ali Imran 49 maupun The Infancy Gospel of Thomas itu mempunyai korespon atau kemiripan dekat. Ya, walaupun memang Gospel of Thomas, Infancy of Thomas ini memang Injil yang tidak sah, tidak kanonik karena ditulis pada abad kedua. Ya, kemudian dalam Quran Ali Imran 123 sampai 126, konteks ayat ini adalah perang Uhud. Pada saat perang Uhud, itu pasukan muslim mengalami kekalahan. Jadi konteks ayat ini, Ali Imran 123 sampai 126 adalah mengingatkan umat muslim, pasukan umat muslim, kemenangan perang Badar. Nah, sehingga kalau Anda lihat di ayat 124 ya, tersebut, ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. 3.000 ya. Anda catat ya. Perhatikan di 3.000. Kemudian, ya cukup jika kamu bersabar dan bertawa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. 5.000, jadi 3.000 ke 5.000. Ya. Nah, sebenarnya ayat ini memiliki korespon atau close similarity. Ya, kesamaan dekat atau kemiripan dekat dengan kitab Perjanjian Lama Yosua pasal 3 ayat 3 sampai 5 ya. Pada waktu itu Yosua berperang, kemudian menyuruh 3.000 orang untuk menggempur musuh Israel ya. Kemudian kalah karena kocar-kacir. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang tersebut dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai atau musuhnya Israel. Kalah ya. Kemudian Yosua setelah kalah itu mengambil kira-kira 5.000 orang. 5.000 sama. 5.000 orang, lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu dan akhirnya membuahkan kemenangan. Yang kita amati adalah kedua ayat tersebut, baik Ali Imran maupun Alkitab Yosua, memiliki kesamaan angka jumlah. Ya, kalau di Ali Imran itu 3.000 malaikat diturunkan ya. Kemudian 5.000 malaikat diturunkan. Kalau di Yosua adalah 3.000 orang Israel diturunkan dan 5.000 orang setelah itu diturunkan orang-orang Israel, pasukan Israel untuk menyerang musuhnya atau Ai ya, dan menang. Jadi terdapat kesamaan atau kemiripan, close similarity dalam jumlah 3.000 ke 5.000 tadi ya. Sehingga menurut Gabriel Z. Reynolds dalam bukunya Al-Quran and Bible
comparison study ya, itu bahwa kedua ayat ini mempunyai korelasi atau korespon. Ya, Quran surat Ali Imran 164 yang berbunyi, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul dalam kurung buka kurung tutup Muhammad. Ya, sebenarnya dalam ayat aslinya yang berbahasa Arab, kata Muhammad tidak ada. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita terjemahkan dengan bahasa Arab aslinya, maka berbunyi, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Artinya, konteks ayat ini adalah Allah mengutus seorang rasul ya atau nabi di tengah mereka dari kalangan mereka. Nah, konteksnya adalah kalangan bangsa Arab. Ya. Jadi tidak melebar kemana-mana ya. Konteksnya adalah kalangan bangsa Arab, untuk bangsa Arab. Nah, sebenarnya menurut Gabriel St. Reynolds, ayat ini mempunyai korespon atau kedekatan, close similarity atau kemiripan dekat dengan kitab Ulangan 18:18 yang terkenal, yaitu yang berbunyi, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini Musa. Jadi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Saudara mereka siapa? Ya 12 suku Israel, karena konteksnya waktu itu Allah berkata kepada bangsa Israel melalui Musa, kan seperti itu. Jadi sebenarnya dalam ayat ini terjadi korespon atau close similarity, kemiripan ya, dekat. Namun beda konteks gitu ya. Kalau di Ali Imran 164 itu adalah konteksnya untuk kalangan mereka sendiri yang berbangsa Arab ya. Dan untuk kitab Ulangan adalah untuk kalangan mereka sendiri yang berbahasa atau berbangsa Israel seperti Musa. Nah, ini juga sebenarnya diteguhkan oleh Al-Quran surat Ibrahim ayat 4 yang berbunyi bahwa dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Jelas, berarti Allah tidak pernah mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi kalau bahasa Arab ya nabinya nabi bangsa Arab, kalau bahasa Ibrani ya nabinya nabi bangsa Israel, tidak pernah menyeberang. Ini menurut teologi Islam ya. Namun akhir-akhir ini teologi ini mengalami stretching teologi, sehingga Ulangan 18:18 sering diklaim oleh pihak-pihak apologet Muslim adalah nubuatan untuk Nabi Muhammad. Yang sebenarnya kalau kita teliti ya, menurut bukunya Profesor Gabriel St. Reynolds, jelas-jelas konteksnya berbeda. Ya, Ali Imran 164 mengatakan bahwa Allah mengutus seorang rasul, ya, tidak ada kata Muhammad di situ, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, mereka bangsa Arab. Kemudian kalau di kitab Ulangan, ya, dibangkitkan seorang nabi di antara saudara mereka, yaitu bangsa Israel. Ya, saya masuk ke Quran surat An-Nisa, artinya the woman atau wanita. Dalam Quran surat An-Nisa 43 tersebut, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ya, ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan dan sebagainya, karena panjang ya. Saya hanya mengamati yang tulisan kuning ya. Saya ringkas, sedangkan kamu ya tidak mendapat air, ketika tidak mendapat air lah begitu ya intinya, maka bertayamumlah kamu. Bertayamum itu wudhu, tapi tidak menggunakan air ya, dengan debu yang baik atau suci dalam kurung, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Debunya tanda kurung itu ya, sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Nah, konteks dari ayat ini sebenarnya banyak, yaitu kalau pada waktu sholat jangan mabuk, kemudian mengatur soal junub ya dan sebagainya. Namun juga mengatur soal tayamum. Apa itu tayamum? Adalah berwudu tetapi tidak menggunakan air. Kalau dalam kondisi memang tidak ada air, maka berwudu sebelum sholat itu menggunakan debu yang ada di dalam lingkungan ya. Apakah di tembok, apakah di kayu dan sebagainya. Nah, sebenarnya ayat ini ya mempunyai korespon dengan Berakot Yahudi yang ditulis pada tahun 200 sampai 450 Masehi ya. Dan sebenarnya ini liturgi sembahyangnya Yahudi oleh rabi-rabi Yahudi ya. Disebutkan bahwa Ravina berkata kepada Rafa, "Tuanku, lihatlah sarjana Taurat ini." Ya. Sarjana Taurat itu disebut dengan Surfa Merabanan ya, yang datang dari Eretz Israel, dari tanah Israel, dan mengatakan sesuatu yang mencengangkan
ya, dalam huruf kuning, seseorang yang tidak memiliki air untuk mencuci tangannya, cukuplah dia menyeka tangannya dengan tanah, batu, atau sepotong kayu. Jadi mirip ya. Jadi ada korespon ya, close similarity atau kedekatan, kemiripan ya. Kemiripan dekat dengan Berakot Yahudi. Anda lihat ini yang versi bahasa Ibraninya dan bahasa Inggris ya, saya tampilkan ya, jelas ya. Jadi memang dalam buku ini menyebutkan bahwa Quran Surat An-Nisa 43 mempunyai korespon atau close similarity, kedekatan kemiripan dengan Berakot Yahudi. Ya, kita masuk ke Quran Surat An-Nisa 160 yang berbunyi, karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah. Ya. Jadi kontens dari ayat itu adalah kami, Allah, ya, mengharamkan bagi mereka Yahudi makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan. Jadi Allah menghukum orang-orang Yahudi dengan memberikan peraturan halal haram. Jadi dulunya makanan itu halal semua. Ya, jadi halal semua, tidak ada yang haram. Kemudian karena orang Yahudi melanggar, ya dalam konteks ayat ini tidak dijelaskan, maka Allah memberikan hukuman dengan peraturan halal haram. Ya, seperti itu. Quran Surat An-Nisa 160 ini berkorespon atau mempunyai kedekatan, close similarity, ya, kemiripan kedekatan dengan Didaskalia Apostolorum yang menafsirkan kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 23 sampai 25. Anda baca ya ini, walaupun aku bersumpah kepadanya di padang gurun dan seterusnya, saya ambil ayat 25, begitulah aku juga memberi kepada mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik dan peraturan-peraturan yang karenanya mereka tidak dapat hidup. Artinya Tuhan mempersulit orang Yahudi dengan ketetapan halal haram tadi. Ya, seperti itu ya konteksnya. Nah, ini sebenarnya tafsirnya Didaskalia Apostolorum, ya, yang ditulis pada abad kedua, ya, sampai abad ketiga awal, ya, tersebut sebagai berikut. Karena itu Tuhan menjadi marah dan dalam panasnya amarahnya, ya, dia mengikat mereka dengan undang-undang kedua, meletakkan beban berat ke atas mereka dan kuk yang keras ke atas leher mereka. Ya, dan dia berkata sekarang tidak lagi jika kamu akan membuat seperti sebelumnya, tetapi dia berkata buatlah mezbah dan berkorban terus-menerus seolah-olah dia membutuhkan hal ini. Itu satu ya. Kemudian yang di merah itu, oleh karena itu ya, dia meletakkan di atas mereka korban bakaran yang terus-menerus sebagai kebutuhan dan menyebabkan mereka menjauhkan diri dari daging melalui pembedaan daging ya. Pembedaan daging itu daging yang ini haram ya, daging ini halal, seperti itu. Memang sejak saat itu hewan-hewan dibedakan dan daging bersih dan najis, dan waktu itu adalah pemisahan dan penyucian dan pembaptisan dan pemercikan. Dan sejak saat itu ada korban dan persembahan dan meja. Didaskalia Apostolorum bab 26 halaman 227. Jelas ya. Jadi Didaskalia Apostolorum ini mempunyai korespon kedekatan dengan kemiripan ya, kemiripan dekat dengan Quran Surat An-Nisa 160. Nah, kenapa kita lihat Didaskalia ini banyak sekali menjadi sumber inspirasi atau mempunyai kedekatan close similarity dengan Al-Quran? Karena kalau Anda baca bukunya Michael Zelentin, ya, dia seorang profesor, ya. Michael Zelentin ini seorang profesor, ya, dia seorang profesor scholar, ya, late antiquity, ya, budaya kuno Timur Dekat, ya, dengan fokus Talmud dan Quranic Studies, jadi studi Quran dan Talmudik, ya. Nah, Profesor Michael Zelentin ini dalam bukunya yang berjudul The Quran's Legal Culture, ya, The Didaskalia Apostolorum as a Point of Departure. Jadi dia menyelidiki dan memberikan tulisan yang menyatakan bahwa Quran Legal Culture atau budaya legal Al-Quran itu banyak terinspirasi dari Didaskalia Apostolorum, ya. Dan juga kalau Anda lihat sebenarnya tidak hanya Didaskalia Apostolorum Syriac, ya, tapi juga homili pseudo Clementine abad keempat juga dengan bahasa Syria. Nanti kapan-kapan kita akan bedah buku ya khusus untuk hal ini. Tapi karena waktunya tidak cukup,
kita hanya sekilas saja memberikan Anda semacam ideas atau ya, semacam pendahuluan bahwa memang di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Al-Quran banyak yang berkorespon atau mempunyai close similarity dengan Didaskalia Apostolorum. Nah, Quran Surat An-Nisa 161 yang berbunyi, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah atau batil, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Nah, Quran Surat An-Nisa 161 ini menjadi salah satu surah yang penting dan mendasari kegiatan usaha umat Islam yang bersifat syariah. Makanya kalau Anda lihat ada bank syariah dan sebagainya. Nah, apakah berarti bank syariah tidak memungut bunga? Sebenarnya tetap memungut bunga, cuman mereka menggunakan istilah bukan bunga atau diganti menjadi bagi hasil seperti itu. Nah, sebenarnya Quran Surat An-Nisa 161 itu mempunyai korespon atau close similarity, ya, kemiripan dekat dengan Alkitab Keluaran pasal 22 ayat 25 yang berbunyi, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, ya, umat Israel, orang yang miskin di antara kamu, orang miskin, ya, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya, ya. Anda boleh menagih tapi jangan bebankan bunga. Dan konteksnya di sini adalah orang miskin, ya, orang yang tidak mampu, ya. Nah, kalau Anda meminjamkan orang yang mampu dalam kegiatan bisnis, misalkan simpan pinjam untuk modal usaha, Anda boleh membungakan pinjaman tersebut, namun dengan kelayakan atau dengan cara-cara yang wajar. Kemudian kalau kitab Ulangan pasal 23 ayat 19, janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Ya, dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga. Jadi jelas ya, kalau dalam kitab Ulangan memberikan pinjaman kepada orang asing yang artinya bisnis itu dibolehkan, tetapi kepada saudaranya apalagi yang miskin Anda tidak boleh membungakan uang. Kemudian kalau Anda lihat dalam artinya apakah simpan pinjam itu sebenarnya boleh, ya, membungakan uang itu boleh. Dalam Matius pasal 25 ayat 27, Yesus berkata, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Nah, di sini Yesus berkata menggunakan analogi, ya, tentang orang-orang yang berbuah-buah, ya, sehingga orang yang mengikuti dia yang berbuah-buah seperti orang yang menjalankan uang, ya, dengan sekembalinya Yesus, maka dia akan menerima uang pokoknya dan serta bunganya, ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke Quran surat Al-Maidah, ya, yang artinya the table atau meja. Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, oleh karena itu kami Allah tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan sesemua manusia. Nah, Quran surat Al-Maidah 32 ini sangat terkenal sehingga pernah diucapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, ya, former Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengutip surah ini. Nah, surah ini sebenarnya mempunyai korespon atau close similarity dengan Mishnah Sanhedrin. Mishnah Sanhedrin ini sendiri pun adalah tulisan abad kedua, ya, ditulis oleh seorang rabi yang bernama atau patriark Yahudi yang bernama Yuda Hanasi dan sebagai Torah yang dibacakan. Nah, kemudian kalau Anda lihat di Mishnah Sanhedrin, ya, tersebut bahwa siapapun yang menghancurkan satu jiwa dianggap seolah-olah menghancurkan seluruh dunia, dan siapapun yang menyelamatkan satu jiwa dianggap sebagai menyelamatkan seluruh dunia. Namun kalau kita lihat di Sefaria, ya, Sefaria itu ini websitenya milik orang Yahudi resmi, ya. Anda bisa lihat Sefaria Mishnah Sanhedrin 4, ya. Itu terdapat kata-kata Jewish people, ya.
Nah, ya, kalau Anda lihat, to anyone who destroy one soul from a Jewish people, ya, i.e. kills one Jew, the first ascribe him blame as he destroy an entire world. Artinya, ya, jika seseorang membunuh satu orang Yahudi, one soul from the Jewish people kills one Jew, the first ascribe him blame, ya, seperti dia membunuh atau menghancurkan seluruh dunia. Ya, ada kata Yahudinya. Nah, ya, namun ini hilang di Quran surat Al-Maidah ayat 32. Nah, sehingga kita yakin bahwa Quran surat Al-Maidah 32 berkorespon, ya, mempunyai close similarity, kedekatan, kemiripan dekat dengan Misnah Sanhedrin yang ditulis oleh rabi-rabi Yahudi pada abad kedua. Kemudian dalam Quran surat Al-Maidah ayat 31 tersebut, kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Kabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Kabil berkata, "Oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Konteks dari ayat ini, ya, adalah bahwa Kabil membunuh Habil. Ya, sebenarnya ayat 31 ini menceritakan ulang atau menuliskan kembali cerita Kain dan Habil. Kain yang membunuh Habil saudaranya. Nama Kain menjadi Kabil di dalam Al-Quran, nama Habil menjadi Habil di dalam Al-Quran. Quran surat Al-Maidah 31 ini mempunyai korespon atau kemiripan dekat dengan tulisan Rabbi Eliezer, ya, mempunyai kemiripan dekat dengan tulisan Rabbi Eliezer abad ke-8 Masehi yang ditulis ulang dari sumber-sumber abad kedua dari tulisan Rabbi Simon Bar Yochai dan Judah Barlai, ya. Jadi tidak ada cerita burung gagak ini di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang sah atau kanonik. Namun terdapat di dalam Pirke de Rabbi Eliezer, ya, tulisan Rabbi Eliezer. Memang rabi-rabi Yahudi ini suka mendongeng-dongeng dan ditambah-tambahkan begitu, ya. Cerita abad kedua yang ditulis oleh Rabbi Simon Bar Yochai dan Yudah Barlai, ya. Nah, yang isinya adalah Adam dan pembantunya sedang duduk dan menangis dan berkabung untuknya, dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Habil yang sudah meninggal, dibunuh oleh Kain, karena mereka tidak terbiasa dengan penguburan. Ya, seorang burung gagak datang, salah satu burungnya mati di sisinya. Burung gagak berkata, "Saya akan mengajari orang ini apa yang harus dilakukan." Ia mengambil sesamanya dan menggali tanah, menyembunyikannya dan menguburkannya di depan mereka. Adam berkata, "Seperti gagak ini aku akan bertindak." Dia mengambil mayat Habel dan menggali tanah dan menguburkannya. Jelas ya? Jadi terdapat kemiripan cerita. Walaupun sebenarnya cerita ini tidak ada di dalam Alkitab yang kanon atau sah, baik di PL, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ya, Quran surat Al-Maidah 36 yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang yang kafir seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka." Artinya, konteks ayat ini, surah ini adalah misalkan orang-orang kafir, ya, seandainya memiliki semua yang ada di bumi gitu ya, ditambah dengan sebanyak itu lagi, ya, ditambah dengan sebanyak yang itu lagi menebus diri dari azab pada hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan sebanding atau tidak akan diterima dari mereka, seperti itu. Nah, sebenarnya ayat ini atau surah ini mempunyai korespon atau close similarity, ya, kedekatan, ya, kemiripan dekat dengan Alkitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 8 ayat 36. Kata Yesus, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya?" Kemudian Injil Lukas pasal 9 ayat 25. Kata Yesus, "Apa gunanya memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Jadi mirip, ya. Artinya eh, kebinasaan yang akan datang, ya, itu tidak akan sebanding dengan perolehan jika seseorang itu, ya, orang kafir itu memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Jadi Quran surat Al-Maidah 36 mempunyai korespon, ya, close similarity,
kemiripan dekat dengan Alkitab Perjanjian Baru, Markus pasal 8:36 dan Injil Lukas pasal 9 ayat 25.